Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia makhluk berbudaya. Ya. Bagaimana sungguhnya maksud dari manusia sebagai makhluk yang berbudaya? Karena antara manusia dan kebudayaan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Manusia adalah pencipta dari kebudayaan itu sendiri, sehingga memisahkan manusia dan kebudayaan tentu sesuatu yang tidak mungkin. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan ya, dengan kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, karena manusia memiliki akal pikiran yang senantiasa selalu berkembang. Hal inilah yang menjadi kelebihan manusia tersebut yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kebutuhan manusia pada dasarnya juga berbeda dengan makhluk yang lain. Dan cara manusia itu dalam memenuhi kebutuhannya itu, dia membuat sebuah produk yang disebut dengan kebudayaan. Karena manusia memiliki akal, maka akalnya inilah yang akhirnya menciptakan manusia itu atau menjadikan manusia sebagai makhluk pembuat kebudayaan. Karena kalau manusia disebut sebagai makhluk berbudaya, karena memang manusia memiliki akal budi atau pikiran serta perasaan. Dengan akal budi, manusia berusaha terus-menerus menciptakan produk baru untuk memenuhi tuntutan jasmani dan rohani yang akhirnya menimbulkan sebuah orientasi untuk menuju kebahagiaan. Lalu bagaimana hakikat manusia sebagai makhluk budaya? Ya. Sebenarnya secara bahasa sudah jelas ya. Kita tahu bahwa manusia itu dari bahasa Sanskrit ya. Kalau bahasa Latinnya mens yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi mampu menguasai yang lain ya. Sehingga secara istilah manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, gagasan atau realitas ya, sebuah kelompok ya, atau genus atau seorang individu. Lalu kalau disandingkan dengan budaya ya, bentuk majemuk dari kata budi dan daya ya, atau budaya ya, yang berasal dari bahasa Sanskrit ya, budaya yang bentuk jamak dari budi yang berarti akal ya, dalam bahasa Inggris dengan masa yang dilewati oleh manusia. Dari satu masa ke masa senantiasa ada perkembangan yang dinamis yang diciptakan oleh manusia melalui kebudayaannya. Lalu bagaimana sifat, hakikat ya, dan fungsi kebudayaan? Kalau kita mencari penjelasan tentang sifat dan hakikat kebudayaan itu, kebudayaan sesungguhnya terwujud dan tersalur dari perilaku manusia itu sendiri. Sehingga kebudayaan telah ada terlebih dahulu ya, daripada lahirnya generasi tertentu. Jadi sebelum kita sudah ada kebudayaan yang mendahului kita ya, generasi sebelumnya. Kebudayaan diwujudkan dalam perilaku, termasuk aturan-aturan ya, kewajiban ya, yang harus dilakukan. Sementara fungsi kebudayaan adalah mengapa harus ada kebudayaan ya? Karena manusia selalu berusaha menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan dalam hidupnya ya, yaitu dengan membentuk kebudayaan. Sehingga fungsi kebudayaan secara tak langsung memenuhi kepuasan material ya, dan spiritual ya, yang dimiliki oleh manusia. Lalu bagaimana dengan wujud kebudayaan? Wujud kebudayaan itu terdapat paling tidak pada 3 hal. Yang pertama adalah wujud ideal, yang kedua adalah wujud sistem sosial,
Yang ketiga adalah wujud kebudayaan fisik. Dia wujud ideal itu ketika manusia ingin merencanakan hidupnya ke depan, atau membuat sesuatu, atau membuat teknologi, ya, berada dalam ide atau gagasannya, bagaimana sebaiknya itu bisa diwujudkan dan dilaksanakan, dan akhirnya melahirkan sebuah produk yang nantinya menjadi kebudayaan. Kemudian wujud kebudayaan yang lain, wujud sistem sosial, ya. Sistem sosial yang ada di suatu masyarakat, ya, itu juga merupakan wujud kebudayaan. Sistem sosial yang terbentuk berdasarkan tradisi, budaya, agama, ya, bahasa, ya, merupakan wujud dari kebudayaan sendiri. Budaya orang Indonesia dengan orang Barat berbeda, ya. Orang Timur dengan orang Barat tidak sama wujud kebudayaannya. Kenapa? Karena sistem sosial yang ada di dalam sistem yang mereka anut itu satu sama lain berbeda, ya. Kemudian wujud kebudayaan fisik, ya, ini yang disebut dengan peninggalan-peninggalan dalam bentuk bangunan kah itu, ya, atau dalam bentuk karya tulis kah itu, ya, itu produk dari kebudayaan fisik yang diciptakan oleh manusia. Nah, manusia mampu membuat sebuah misalnya monumen sejarah, ya, bukti sejarah dari bentuk bangunan, misalnya Petra, ya, yang ada di Jordan misalnya, atau Kolosium yang ada di Italia misalnya, atau piramid, ya, yang ada di Giza, ya, Mesir. Ini juga contoh dari wujud kebudayaan fisik yang dihasilkan oleh manusia. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya sungguhnya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa menggunakan akalnya, ya, karena di sini peran akal berfungsi untuk menciptakan sebuah produk yang apa yang diciptakan itu memenuhi kebutuhan manusia sehingga manusia merasa nyaman, merasa bahagia, ya. Sehingga ketersediaan sesuatu yang dilakukan oleh manusia melalui akal yang ia miliki menghasilkan teknologi, ya, menghasilkan produk, itu adalah dalam rangka memenuhi kepuasan manusia itu sendiri. Sehingga budaya, ya, merupakan kelebihan manusia, ya, dibanding dengan makhluk lain yang tentu tidak memiliki budaya. Kita tidak akan menyebut budaya kucing, budaya burung, gitu kan, tidak mungkin, ya. Karena berbudaya itu sesungguhnya dengan produk yang dihasilkan oleh manusia, itulah yang menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kelebihan. Kemudian di dalam kebudayaan itu ada nilai-nilai, ya. Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati biasanya oleh satu komunitas, oleh satu masyarakat, dan tertanam dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Bisa dalam lingkup organisasi, lingkup masyarakat yang mengakar pada kebiasaan, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat itu perwujudannya dalam bentuk sistem nilai, ya. Kemudian mengakar pada kepercayaan, belief, ya, simbol-simbol, ya, simbol adat, simbol agama, ya, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dengan yang lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi. Itu saja yang dapat saya aturkan. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.